dimasukin LTHT. Enggak. Saya ngerti, itu swing low kecilnya kan, Pak. Itu namanya minor, kita nggak masukin. Kayak gini ya, misalnya contoh ya. Ini kan ada nih tengah-tengah nih seperti ini. Ini nggak kita masukin, karena terlalu kecil, nggak significance. Ya. Emir kemarin pakai daily chart untuk menentukan tren. Yes, betul. Daily weekly nggak jadi masalah. Ini tolongnya Pak Mimi Pratama itu jangan coret-coret ya. Jadi kalau untuk gambar swing yang kayak gini ya, gambar garis-garis orange ini, saran saya sih lakukan di minimal daily chart. Weekly chart lebih baik lagi, cuma ya harus lebih sabar gitu ya kalau weekly. Tapi saran saya di daily chart sudah oke. Ya. Next, pertanyaan siapa lagi nih? Ada hitungan berapa candle? Nggak ada sih Pak. Yang penting kalau candle-nya sudah jadi aja Pak. Udah kebentuk swingnya seperti ini. Ini kan jadi nih. Bentuk ya. Baru kita gambar. Harus sering-sering ini sih Pak. Harus sering-sering latihan aja sih. Nanti bisa bisa kebayang gitu. Nah, narik Fibo itu bukan dari ambil dari tren besarnya. Jadi kan tadi ya, kita kan tarik Fibo kan dari ujung ke ujung titik ya. Berarti dari sini ke sini gitu misalnya. Artinya kalau Anda tarik dari sini ke sini, asumsinya apa sih? Ini turun begini kan? Nah, gitu. Ya. Gitu. Softwarenya nanti kita pakai tradingview.com. Itu free. Ya. Lebih baik menggunakan tradingview.com atau investing.com. IPAT juga ada kan setahu saya. Ya. Next dulu ya, kita lanjut dulu materinya. Nah, ini ada market cycle model. Cuma kita skip aja deh. Ini nggak gitu penting-penting banget ya. Takutnya makin bingung. Ini skip dulu aja. Nah, ini mindset ya teman-teman. Ini mindset tentang penggunaan tren ya. Jadi tadi saya sudah jelas, kita sudah bisa ya menentukan atau mengidentifikasikan tren. Itu nomor satu. Kemudian bagaimana mindsetnya kita sebagai seorang trader di dalam menghadapi kondisi market yang sedang trending. Ada yang perlu Anda ketahui satu hal, bahwa yang namanya harga itu pasti bergerak dalam satu repetition. Dia bergerak di dalam sebuah siklus yang berulang. Ini yang dikatakan sebagai history repeat itself. Sejarah akan berulang kembali. Baik itu dia bergerak tendensi naik atau uptrend maupun downtrend. Ya. Dan pasti kita akan selalu menemui coding peak and trough. Ini penting sekali. Ya, karena dari coding peak and trough itu kita bisa menentukan trend bull atau lagi bear. Jadi kalau Anda nggak bisa mempertegas pergerakan harga, kemudian Anda nggak bisa membuat coding, maka tentunya Anda tidak bisa mengidentifikasi tren. Jadi kunci untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi, maka tentunya Anda harus bisa memberikan coding peak and trough dengan baik. Ya. Oke, ini yang tadi saya katakan ya, di mana Newton Law of Inertia dikatakan bahwa tren, jadi gini, intinya gini, tren itu kalau udah jadi, maka dia akan terus lanjut. Nggak gampang ngubah arahnya. Ya, artinya kalau terjadi perubahan arah, maka terjadi yang namanya perubahan codingnya. Bisa dipahami ya teman-teman di sini ya. Nah, maka dari itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah temukan dulu arah trennya, bukan buka chart langsung numpukin 5 indikator. Bukan buka chart langsung sibuk sama supportnya. Enggak. Buka chart, temukan dulu, jawab dulu nih. Ini trennya lagi bull atau lagi bear? Oh sorry, ini siapa nih nggak di mute nih? Saya mute dulu ya. Udah ya? Udah oke ya? Jadi langkah pertama itu Anda harus bisa menemukan trennya dulu. Jadi pas buka chart, jawab dulu pertanyaannya, ini market lagi bull atau lagi bear? Gitu. Ya. Masih ada ya suaranya? Chart pertama kali harus menjawab ini trennya lagi bull atau lagi bear atau lagi sideways. Jangan pernah kemana-mana dulu. Ini saya ingatkan dengan tegas ya. Jangan pernah kemana-mana sebelum Anda bisa menjawab bull, bear, atau sideways. 3 ini jawab dulu. Oke? Baru kita ngobrol gitu. Nomor 2. Kalau udah ketemu arah, maka follow arahnya. Contoh misalnya, oh saya melihat pergerakannya bull, Pak. Maka lakukan buy. Oh, saya melihat pergerakannya bear, Pak.
maka jangan lakukan buy. Very simple rules sebenarnya, ya. Yang ketiga, ini yang penting untuk Anda pahami. Kadang-kadang kita suka berhalusinasi, ketemu satu pergerakan harga turun, langsung panik duluan. Waduh, harganya udah balik arah, Pak. Tren sudah berakhir. Partinya sudah selesai, Pak. Pesta sudah selesai gitu. Jadi ini ya. Nah, ketemu begini langsung panik gitu loh. Ya, kita berpikir ini adalah sebuah pembalikan arah harga gitu. Padahal belum tentu. Karena tren itu berubah kalau terbukti nanti ada perubahan coding. Selama coding-codingnya tidak berubah, masih bagus ya, masih higher peak, higher trough, higher peak, higher trough, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa tren sudah berubah atau berganti arah. Itu rules yang harus Anda pahami. Ya. Nomor 4. Ini sebenarnya shortcut-nya. Saya berikan shortcut paling sederhana di dalam menggunakan tren. Tadi kalau dalam konteks bull, seperti ini ya bull ya, maka ini ada higher trough ya kan? Ada higher trough. Kunci utamanya kalau harga lagi dalam kondisi bullish, maka yang perlu Anda jaga adalah trough-nya. Jangan sampai terjadi pembentukan lower trough seperti ini. Jadi kalau Anda sudah ketemu yang namanya lower trough dalam kondisi bull, itu cukup berbahaya. Tapi selama tidak ada lower trough, maka bull itu masih akan terus berlanjut. Itu pula yang terjadi pas lagi bear. Yang dijaga adalah peak-nya. Jadi kalau ada LP begini, tiba-tiba dia bikin HP, maka ini besar sekali potensi harga itu akan balik arah. Ini shortcut dalam penggunaan tren sebetulnya. Jadi kalau lagi bull, jangan sampai ada coding lower trough. Kalau lagi bear, ya bagus kalau ada higher peak, ada HP. Ya kan? Berarti kan mau reverse ke naik gitu ya. Gitu. Bisa dipahami teman-teman ya, 4 rules di dalam penggunaan tren. Bisa dipahami sampai sini? Bull jaga trough-nya, kalau bear jaga peak-nya. Udah beres sebetulnya. Silakan Pak Franky kalau mau tanya. Terbentuk HP, apakah ada kemungkinan harga akan turun lagi? Ya ada kemungkinan, everything's possible. Tapi nanti kita bahas, sifat turunnya beda Bu. Sifat turun pas harga lagi higher peak gitu ya, kemudian dia turun, itu beda turunnya. Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Itu yang namanya market structure atau market movement. Ya. Ada nggak kriteria minor itu berapa chart Pak? Nggak minor, I mean, maksudnya gimana minor? Kalau minor tuh beda lagi sih Pak. Minor tuh kan pergerakan kecil. Itu ada di bullish, ada di primary dan secondary. Jadi dalam primary dan secondary itu pasti ada minor. Nah minornya untuk entry sebenarnya. Itu nanti panjang lagi Pak. Nanti mungkin kita bahas di belakang ya untuk minor. Pak Franky, bullish ada HP, HT, LT, HP. Ada LT saya udah nggak yakin itu bull Pak. Ya, dan nggak mungkin sih Pak kalau HP HTLT kan habis P pasti T, P T, P T. Kalau HT terus LT itu aneh Pak. Kan misalnya gini ya, ini HP misalnya. Ini HP gitu kan. Kemudian dia bikin ini HT. Dia bikin HP gitu ya. Dia bikin HT lagi kan. Pasti dia bikin dulu, nggak mungkin habis HT langsung LT gini kan. Pasti dia bikin dulu LP gitu. Ya. Pokoknya kalau udah ada LT saya udah nggak yakin sama bullnya. Bukan berarti dia nggak bisa naik, tapi dia harus building demand dulu untuk bisa naik. Itu yang terjadi sama kemarin beberapa stocks ya. Sempat bikin LT, tapi dia berhasil comeback. Tapi kan comebacknya nggak langsung garis lurus kan. Dia harus building demand dulu di bawah gitu. Ntar saya akan show deh beberapa chartnya. Ya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Oke, nomor 4 diulang. Jadi gini, kalau market lagi bullish ya, berarti kan coding ini pasti HT kan. Ini HT ya, higher trough, ini juga higher trough. Nah, jadi saya berikan aja singkatnya. Singkatnya gini. Kalau harga itu turun, kemudian dia bikin LT, pokoknya kalau Anda menemui coding LT, ya, kalau Anda menemui coding LT di sini, kemudian coding LT ini terjadi pas lagi bull, maka harus beware, harus lebih aware gitu loh. Ini bisa jadi menjadi satu indikasi terjadinya pembalikan arah tren. Tapi selama nggak ada coding LT, sebetulnya nggak ada masalah. Ya, gitu. Ya. Oke, nah sama juga dengan yang ini ya, dengan yang downtrend ya. Pas lagi bikin LP, ini LP gitu ya. Kemudian dia break atas ini kan langsung HP. Nah, ini yang besar kemungkinan dia jadi transisi naik ke atas gitu. Ya.
kadang-kadang gini ya, kadang-kadang tuh kalau Anda nanti bakal latihan ya, entar cek deh, ketemu tuh kayak gini harga nih. Nah, dia bikin HT, dia bikin HT di sini, ini HT, kemudian LP di sini. Apakah LP ini jadi bear? Enggak. Kadang-kadang pas ada LP, dia masih bikin HT di bawahnya. Masih aman, gitu. Ya jadi yang saya perhatikan tuh HT-nya dijaga, traf-trafnya dijaga gitu. Selama traf-trafnya ini aman, maka bulan masih terjalan. Ya. Kalau dari posisi HT jadi LT, HT jadi LT. HT itu pasti LP dulu Pak, nggak mungkin LT. Kecuali kalau langsung turun ya, misalnya dia naik begini nih, ya kan, langsung bentuk begini ya. Itulah kenapa fungsinya nanti di belakang kita bahas entry concept. Ya kita belajar dulu analisanya, gitu. Kalau bicara minus profit loss itu kan bicara tradingnya, itu nanti. Nanti itu gimana caranya kita ambil eksekusi dari analisa itu beda lagi ceritanya. Itu kenapa banyak ya fungsi ada faktor money management ya, ada faktor juga dari banyak hal lah gitu, hal di situ. Itu yang terjadi sama BTN sekarang. Kalau Anda cek ya, BTN kan happens ya sama BTN sekarang. Ya. Pak Hikmat, coba Pak, boleh Pak diulang lagi Pak, nanya apa tadi? Coba silakan dinanya lagi aja, di copy paste lagi. Nggak lihat ini. Oh ini ya, berapa standar titik HP biar dia terus bullish? Maksudnya bagaimana Pak, standar titik? Pokoknya selama codingnya masih HT Pak, selama codingnya masih HT dan HP, maka itu bull Pak. Kecuali kalau codingnya berubah. Jadi kalau tren ini bicara besar sebenarnya. HP, HT, HP, HT. Selama dia masih HT, HP, itu bull. Ntar coba ya, kita coba masuk dulu deh ke materi berikutnya. Mungkin bisa menjawab ya. Nah, ke market movement-nya ya. Jadi, setelah belajar tren, kita ada yang namanya movement atau pergerakan harga. Ya. Ada 3 jenis movement di dalam tren. Sekali lagi teman-teman ya, ada 3 jenis movement di dalam trennya. Ini penting ya. P gitu. Pasti HP, habis itu HT dulu, baru ke T gitu loh. Ya. Suara noise. Coba next dulu deh ya. Kita coba lanjut dulu ya. Oke. Nanti bakal kebayang tuh waktu live charting. Jadi ntar kita akan ajak Anda untuk charting bareng sama kita gitu. Jadi Anda charting, kita langsung evaluasi secara live. Nah, itu akan jauh lebih jelas ya di situ. Ya. Oke, sekarang kita bahas dulu 3 movement ya. Jadi ada 3 jenis movement di dalam pergerakan harga atau di dalam trennya. Ya. Yang pertama ada primary, secondary, dan yang terakhir ada minor. Perhatikan definisinya di sini. Primary movement adalah pergerakan harga yang memiliki korelasi searah dengan tren utamanya. Oke, jadi step awal tadi ya, tentukan dulu trennya. Nah, jadi kalau tren adalah bull, kalau tren adalah bullish, kemudian Anda menemui pergerakan naik, maka itu yang kita kenal dengan istilah the primary movement. Bisa dipahami teman-teman di sini? Jadi kalau misalnya Anda menemui pergerakan lagi bullish, kemudian Anda menjumpai sebuah kenaikan, itu yang namanya primary. Dan primary movement itu sifatnya apa? Sifatnya agresif dan panjang. Dia akan mencetak puncak yang baru atau juga bisa bikin dasar yang lebih rendah. Ini kalau dalam konteks bearish. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tren lagi bull, ya adalah the primary movement. Oke. Dan begitu pula sebaliknya, ketika secondary, maka ini adalah pergerakan yang bersifat melawan arah tren utamanya. Jadi kalau tren utamanya adalah bull, lagi naik gitu ya, trennya naik, kemudian Anda menjumpai pergerakan turun, maka asumsinya itu adalah secondary movement. Asumsinya adalah secondary movement, dan secondary movement itu bersifat pendek dan sementara, tidak lebih panjang dari primary. Jadi contoh, harga lagi bull, seperti ini. Ini kan trennya naik, kemudian ada pergerakan turun seperti ini. Ini turun ya, turun gitu kan. Berarti ini namanya adalah secondary movement. Dia bersifat sementara dan pendek, begitu.
Begitu pula dengan yang bear ya. Pas tren lagi bearish, lagi turun, maka pas trennya, jadi major trennya adalah bear, bentangan besar adalah turun, kemudian Anda menemui sebuah pergerakan naik, maka ini adalah secondary movement. Secondary movement. Sifatnya pendek dan sementara. Ya. Nah, yang terakhir adalah minor. Nah, minor ini adalah pergerakan kecil yang ada di dalam primary dan secondary. Ini primary gitu ya. Ini minornya gitu loh. Coba saya tanya teman-teman, tren bull atau bear dari bentangannya? Betul, setuju ya. Itu mesti dijawab dulu gitu ya. Trennya bull. Pertanyaannya, yang garis warna hitam itu primary. Kenapa primary? Karena kan trennya naik. Kemudian ketemu pergerakan primary. Nah, di mana kan minornya? Minor itu ada di dalam-dalamnya itu. Nah, itu minor itu tuh. Fungsinya apa? Buat entry. Ya, buat entry teknik. Di situ baru Anda bicara chart pattern, bicara candlestick, bicara support resistance, apalagi bicara indicator, bicara banyak hal lah gitu. Itu ada di yang warna hijau.